Aduh, singkong kamu pulen banget. Ah, ibu bisa minta tiap hari kalau rasanya begini. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Bu Dewi adalah seorang kepala desa. Cantik, kaya, dihormati. 5 tahun menjanda, posisinya sebagai pemimpin desa tetap kuat. Semua orang menganggap hidupnya lengkap. Tapi kenyataannya, sejak suaminya meninggal, Bu Dewi merasa ada bagian penting dari dirinya yang mati juga. Ia kesepian, sangat kesepian. Ia merindukan kehangatan, perhatian yang sederhana dari seorang laki-laki. Ia punya prinsip ganda. Sebagai kepala desa, dia harus menjaga citra diri, menjaga kehormatan. Tapi sebagai wanita, kebutuhan emosionalnya harus dipenuhi. Akhirnya, ia memutuskan untuk menjalani dua kehidupan. Keputusan ini diambilnya setelah ia berkunjung ke Jakarta dengan alasan urusan dinas. Di sana, ia bertemu dengan Pak Ridwan, seorang pengusaha kontraktor besar. Awalnya hanya makan malam bisnis biasa. Pak Ridwan berkata, "Bu Dewi ini cantik sekali. Sayang sekali harus sibuk sendiri mengurus desa. Apa tidak cari pendamping lagi, Bu?" Bu Dewi hanya tersenyum. "Ah, Bapak ini, mana sempat saya cari pendamping, urusan desa tidak ada habisnya." Tapi perbincangan itu berlanjut malamnya melalui pesan. Mereka saling curhat. Bu Dewi bercerita tentang kesepiannya. Pak Ridwan bercerita tentang pernikahan yang hambar. Dalam waktu singkat, obrolan itu berubah arah. Mereka sepakat bertemu lagi di Jakarta, bukan untuk urusan proyek, tapi untuk mengisi kekosongan masing-masing. Sejak saat itu, permainan dimulai. Bu Dewi mulai sering dinas mendadak keluar kota. Ia mencari pria bukan dari kalangan desa, tapi dari luar. Tujuannya jelas, untuk kesenangan tanpa ada komitmen yang mengikat. Pria-pria yang ia temui juga beragam. Ada Pak Hadi, seorang pejabat dari kabupaten. Statusnya sudah menikah. "Kalau dengan saya, Bu, Ibu aman. Saya tidak akan meminta apapun, apalagi sampai menceraikan istri saya. Kita sama-sama butuh hiburan, Bu," kata Pak Hadi suatu kali saat mereka bertemu di sebuah hotel di puncak. Bu Dewi menjawab datar. "Ya, saya tahu batasan. Saya hanya butuh waktu luang yang menyenangkan. Setelah itu, kita kembali ke kehidupan masing-masing." Ada juga Pak Jaya, seorang duda kaya dari Surabaya. Tapi hubungan dengannya tidak bertahan lama karena Bu Dewi merasa Pak Jaya terlalu menuntut komitmen serius. "Kenapa kita tidak menikah saja, Dewi? Kamu cantik, saya mapan. Kita bisa hidup enak," desak Pak Jaya. Bu Dewi langsung menolak. "Maaf Pak Jaya, saya tidak mencari suami. Saya hanya mencari teman. Saya punya pekerjaan di desa yang harus saya utamakan. Kalau Bapak mau serius, maaf, lebih baik kita cukupkan sampai di sini." Bu Dewi sangat disiplin dalam menyembunyikan semuanya. Ia tahu risikonya. Jika rahasia ini terbongkar, posisinya sebagai kepala desa akan hancur dan nama baik mendiang suaminya akan tercoreng. Setiap kali ia bepergian, alasannya selalu logis. Pertemuan dengan investor potensial, studi banding, atau urusan keluarga di luar kota. Ia juga selalu menggunakan sopir pribadinya yang ia percaya penuh. Bu Dewi pernah bertanya pada dirinya sendiri di depan cermin setelah pulang dari salah satu pertemuannya. "Sampai kapan kamu harus begini, Dewi? Mencari kebahagiaan dari pria yang bukan milikmu?" Ia hanya bisa menggeleng. Ia tahu ia butuh cinta yang tulus, bukan sekedar pelarian. Namun untuk saat ini, ia merasa ini adalah satu-satunya jalan. Ia harus melakukan semua ini diam-diam, demi menjaga citra dirinya di depan masyarakat desa. Meskipun banyak pria yang ia singgahi, Bu Dewi tidak pernah benar-benar puas. Hubungan itu terasa kosong. Ia menyadari semua pria itu mendekatinya karena ia cantik, ia kaya, dan mungkin juga karena mereka penasaran dengan bu kepala desa. Hubungan itu tidak pernah didasari ketulusan. Semua hanya tentang kesenangan sesaat. Suatu malam,
Setelah ia kembali dari Bandung, ia menghubungi teman dekatnya yang tidak tahu urusan gelapnya dan curhat tanpa menyebutkan detail rahasia. "Mbah, saya kok merasa lelah ya. Saya punya segalanya, tapi kok rasanya hidup ini hambar. Saya capek pura-pura bahagia," katanya. Temannya menjawab wajar. "Wajar Dewi, kamu butuh pendamping hidup. Cinta tulus itu memang tidak bisa dibeli atau dipaksakan." Jawaban itu menusuk Bu Dewi. Ia sadar, ia memang sedang mencari cinta tulus, tapi ia mencarinya di tempat yang salah dan dengan cara yang salah, yaitu melalui pria-pria yang juga mencari pelarian. Di balik semua kemewahan dan kehormatan, ia hanyalah wanita kesepian yang terperangkap dalam permainannya sendiri. Kehidupan ganda Bu Dewi berjalan semakin teratur, terutama menjelang akhir pekan. Saat hari Jumat tiba, biasanya ia sudah mengatur janji dengan salah satu temannya. Jaraknya selalu jauh dari desa. Kadang ke Bandung, Jakarta, atau Bogor. Tujuannya selalu sama, hotel atau villa yang mewah dan terpencil. Jadwalnya selalu padat. Satu akhir pekan bersama seorang pengusaha, akhir pekan berikutnya dengan pejabat daerah yang levelnya lebih tinggi dari Bu Dewi. Ia melakukannya seperti mengganti pakaian. Setiap minggu, pria itu pasti berbeda. Suatu Sabtu malam, Bu Dewi sedang dalam perjalanan menuju puncak bersama Pak Arya, seorang pengusaha muda yang sedang naik daun. Di mobil, Bu Dewi terdengar santai saat menelpon sekretaris desa. "Pak Sekdes, besok saya tidak bisa pulang cepat. Ada pertemuan penting dengan investor properti di Bogor. Jadi kalau ada urusan mendesak, silakan langsung ke wakil saya ya." Setelah menutup telepon, Pak Arya yang duduk di sampingnya tertawa kecil. "Hebat sekali Bu Kepala Desa ini. Begitu disiplin mengatur rapatnya." Bu Dewi hanya tersenyum dingin. "Harus profesional Pak Arya. Bisnis ya bisnis, kesenangan ya kesenangan. Kita harus tahu cara memisahkannya." Meskipun terlihat menikmati, Bu Dewi sebenarnya tidak pernah benar-benar puas. Ia menyadari betul bahwa semua hubungan ini hanyalah persinggahan. Tidak ada komitmen, tidak ada ikatan emosional. Semuanya semata-mata untuk bersenang-senang dan untuk memuaskan hasratnya sesaat. Di antara pria-pria itu ada yang berstatus duda, sehingga tidak terlalu bermasalah. Tetapi lebih banyak yang masih memiliki istri. Bu Dewi mau tidak mau harus menerima statusnya sebagai selingkuhan. Suatu kali, saat bersama Pak Wisnu, seorang pejabat dari kementerian, Bu Dewi mendapati suaminya terlihat gelisah. Pak Wisnu bolak-balik memeriksa ponselnya. "Ada apa Pak Wisnu? Dari tadi ponselnya tidak lepas?" tanya Bu Dewi. Pak Wisnu menjawab dengan nada bersalah. "Istri saya telepon, anak bungsu sakit. Saya harus mencari alasan yang masuk akal kenapa saya tidak bisa pulang." Mendengar itu, ada rasa hampa yang menusuk hati Bu Dewi. Ia sadar dirinya hanya nomor 2 atau bahkan nomor 3. Prioritas utama pria-pria itu tetap keluarga mereka. "Baiklah, kalau begitu Bapak harus segera pulang. Urusan keluarga lebih penting," kata Bu Dewi dengan nada datar. Setelah Pak Wisnu buru-buru pergi, Bu Dewi duduk sendirian di sofa hotel. Ia menyadari bahwa pria-pria ini hanya mengambil apa yang mereka butuhkan darinya. Dan sebaliknya, ia juga hanya mengambil sedikit perhatian dari mereka. Ketidakpuasan ini terus menghantuinya. Jauh di lubuk hatinya, Bu Dewi adalah wanita yang mendambakan cinta sejati. Cinta yang tulus,
Ia ingin dicintai apa adanya. Bukan karena jabatannya, bukan karena uangnya, dan bukan semata-mata untuk kesenangan sesaat. Ia pernah curhat dengan dirinya sendiri saat berkaca, sambil menghapus sisa make up di wajahnya setelah pulang dini hari. Sampai kapan, Dewi? Kapan kamu akan dicintai tanpa harus menyembunyikan diri? Aku capek menjadi pelarian orang lain. Perasaan itu semakin kuat seiring berjalannya waktu. Ia jenuh dengan kerumitan menyembunyikan jejak, jenuh dengan kebohongan yang harus ia susun untuk warga dan stafnya. Ia tahu betul bermain dengan pria beristri, meskipun tersembunyi, cepat atau lambat pasti akan menimbulkan masalah besar, seperti yang disebutnya huru-hara. Semua pengalaman ini membuat pandangan Bu Dewi terhadap laki-laki menjadi sangat negatif. Ia melihat mereka semua sebagai sosok yang sama, mencari keuntungan, hanya mementingkan diri sendiri, dan tidak memiliki integritas. Namun, di tengah semua kepalsuan yang ia temui di luar, ada satu sosok yang setiap hari berada di dekatnya, yang selalu menunjukkan ketulusan dan kejujuran yang konsisten tanpa pernah menuntut apapun. Supir pribadinya. Setiap kali ia masuk ke mobil setelah pertemuan rahasianya, ia melihat Diki sudah siap di balik kemudi. Diki tidak pernah bertanya. Wajahnya selalu tenang, profesional. Diki hanya akan menyalakan mesin dan mengantar Bu Dewi kembali ke rumahnya yang megah, yang terasa semakin kosong setelah ia kembali dari pelarian yang juga terasa kosong. Diki adalah sopir pribadi Bu Dewi, usianya sekitar awal 30-an. Ia direkrut tak lama setelah Bu Dewi menjabat dan sejak saat itu, Diki adalah bayangan yang tak terpisahkan dari kepala desa itu. Diki tahu persis seluk-beluk jadwal Bu Dewi, baik yang resmi maupun yang rahasia. Pekerjaan Diki jauh lebih rumit daripada sekedar mengantar jemput. Ia adalah penjaga waktu, penjaga rahasia, dan penjaga citra. Saat Bu Dewi bertemu dengan teman-temannya, Dikilah yang harus mengatur segalanya. Suatu hari, saat perjalanan menuju sebuah villa di lereng gunung, Bu Dewi memberikan instruksi. Diki, nanti kamu turunkan saya di gerbang utama ya. Setelah itu, kamu cari tempat parkir yang aman, jauh dari pandangan orang. Ponsel saya matikan, kecuali ponsel yang satu itu. Kalau ada telepon masuk dari kantor, kamu bilang saja saya sedang rapat tertutup. Tidak bisa diganggu. Diki menjawab tenang dari balik kemudi. Siap, Bu. Sudah saya catat semua. Kebutuhan air minum dan cemilan di mobil sudah saya siapkan juga, Bu, kalau Ibu nanti harus menunggu lama. Diki terbiasa dengan rutinitas menunggu yang sangat lama dan melelahkan. Ia sering harus parkir di sudut gelap parkiran Hotel Bintang 5, menunggu berjam-jam sampai pagi buta. Atau, jika Bu Dewi menyewa villa mewah di luar kota, ia harus tidur di mobil di halaman belakang villa itu. Kadang penantian itu membuatnya sedikit mengeluh, tapi hanya dalam hati. Suatu malam di parkiran hotel, Diki melihat jam menunjukkan pukul 3 pagi. Ia mengambil napas panjang dan bicara pelan pada dirinya sendiri. Ya ampun, Bu, ini sudah mau subuh. Saya harus bisa tidur sebentar. Nanti pagi harus sudah ready lagi. Hidup memang begini ya. Ia lalu menyalakan sedikit musik pelan, mencoba memejamkan mata di kursi depan. Ia tahu tugasnya adalah siaga, tidak boleh lengah. Meski harus menjalani pekerjaan yang rumit dan melelahkan ini, Diki tidak pernah banyak mengeluh, apalagi membocorkan rahasia. Alasannya sederhana. Ia menganggap ini adalah bagian dari pekerjaannya. Ia dibayar untuk mengemudi, dan lebih penting, ia dibayar untuk menjaga privasi atasannya. Bu Dewi sendiri tahu betul betapa pentingnya kesetiaan Diki. Sebagai imbalan, Bu Dewi tidak hanya membayar gaji yang lebih dari cukup. Ia juga rutin memberikan uang tutup mulut atau bonus yang besar. Saat menerima bonus bulanan, Diki pernah mencoba berterima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Uang ini sangat membantu keluarga saya.
Bu Dewi menjawab sambil tersenyum tulus. Diki, kamu sudah tahu banyak tentang saya. Kamu sudah bekerja sangat baik. Uang itu pantas kamu dapatkan. Yang paling penting, terus jaga kepercayaan saya ya. Diki mengangguk mantap. Pasti Bu, bagi saya menjaga rahasia Ibu adalah bagian dari profesionalitas saya. Saya tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar. Saya hanya mengemudi. Bagi Bu Dewi, Diki adalah sosok yang unik. Ia bukan hanya sopir, tapi juga semacam katup pengaman. Ia adalah satu-satunya orang yang tahu kelemahan terbesarnya, tetapi tidak pernah menggunakan pengetahuan itu untuk menekan atau merendahkannya. Bu Dewi sering memperhatikan Diki dari kaca spion saat mereka dalam perjalanan. Diki selalu fokus pada jalanan, tidak pernah sekalipun mencoba melirik ke belakang atau menguping pembicaraan Bu Dewi. Sikap profesionalitas Diki inilah yang perlahan-lahan menumbuhkan benih kekaguman di hati Bu Dewi. Di luar sana, Bu Dewi bertemu dengan banyak pria berkuasa, tetapi mereka semua memiliki agenda tersembunyi. Sementara Diki, ia hanya melakukan pekerjaan dengan jujur dan tulus. Suatu dini hari, mereka baru saja kembali dari Jakarta. Bu Dewi melihat Diki terlihat sangat lelah. Matanya memerah karena kurang tidur. Saat Diki memarkirkan mobil, Bu Dewi berkata, "Diki, kamu kelihatan sangat lelah sekali. Sudah makan belum?" Diki sedikit terkejut. "Belum sempat, Bu. Tadi di jalan hanya minum kopi saja." "Besok kamu ambil cuti 1 hari ya. Istirahat yang cukup. Uang makan malam kamu saya transfer sekarang. Jangan terlalu memaksakan diri." Perintah itu bukan lagi sekedar instruksi atasan kepada bawahan. Itu adalah perhatian. Bu Dewi menyadari pria yang ia temui di luar sana hanya memberinya kesenangan sesaat yang kosong. Sedangkan Diki memberikan ketenangan dan kesedihan yang tak ternilai harganya tanpa diminta. Kontras ini antara ketidakjujuran pria-pria di luar sana dan ketulusan Diki mulai membuat hati Bu Dewi bergetar. Setelah berbulan-bulan menjalani kehidupan ganda yang penuh rahasia, Bu Dewi mencapai titik jenuh. Hubungannya dengan pria-pria di luar sana semakin terasa hambar, bahkan menjijikan. Ia lelah harus terus menyusun kebohongan dan takut kapan-kapan rahasianya terbongkar. Apalagi beberapa pria yang ia temui masih beristri, yang berpotensi menimbulkan keributan besar. Suatu sore, Bu Dewi baru saja membatalkan janji mendadak dengan Pak Hendra, seorang pengusaha tambang. "Pak Hendra, maaf, saya mendadak ada urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Kita tunda saja," kata Bu Dewi melalui telepon. Padahal alasannya hanya karena ia terlalu malas dan lelah. Setelah menutup telepon, ia menghela napas panjang. Ia duduk di ruang kerjanya yang mewah, menatap keluar jendela. Ia sadar, ia tidak ingin lagi bersembunyi. Ia ingin perasaan yang nyata, bukan sekedar kesenangan sesaat. Di saat ia jenuh dengan kepalsuan, matanya mulai melihat Diki dengan cara yang berbeda. Bu Dewi sudah lama menyaksikan kejujuran dan ketulusan Diki dalam bekerja. Diki tidak pernah menuntut, tidak pernah mengeluh. Di antara semua pria berkuasa yang ia temui, Diki adalah satu-satunya yang terlihat paling bersih hatinya. Bu Dewi mulai merasa, mungkin ketenangan yang ia cari selama ini bukan datang dari pria kaya raya atau berkedudukan tinggi, tapi dari orang yang paling dekat dengannya, yang hanya menginginkan ketenangan dan kejujuran. Perhatian Bu Dewi terhadap Diki mulai berubah menjadi godaan. Ia mulai mencari waktu untuk mengobrol santai dengan Diki, tidak hanya soal pekerjaan. Biasanya, obrolan ini terjadi setiap sore di teras belakang rumah Bu Dewi, saat Diki sedang mencuci mobil atau merapikan kebun. Suatu sore, Diki sedang menyiram tanaman. Bu Dewi datang membawakannya minuman dingin. "Capek, Ki? Tumben sore ini kamu banyak melamun?" tanya Bu Dewi, duduk di kursi rotan. Diki sedikit terkejut. "Ah, tidak Bu, hanya memikirkan uang sekolah anak di kampung." "Biasa Bu," jawabnya sambil tersenyum canggung. Bu Dewi menimpali dengan nada sedikit menggoda. "Loh, bukannya gaji kamu sudah lebih dari cukup, Ki? Apa kamu mau cari tambahan? Saya bisa kasih pekerjaan tambahan loh." Diki terdiam sebentar, tidak mengerti arah pembicaraan Bu Dewi. "Pekerjaan tambahan apa, Bu?" Bu Dewi tertawa pelan. "Rahasia, nanti juga kamu tahu. Tapi yang pasti pekerjaan ini tidak berat kok, hanya butuh kesetiaan." Obrolan seperti ini menjadi rutin. Bu Dewi selalu melemparkan kalimat-kalimat yang memiliki makna ganda. Ia tidak bicara langsung, tetapi jelas mengarah pada ketertarikannya. Ia mencoba menguji reaksi Diki.
Sore yang lain, saat mereka berdua duduk santai, Bu Dewi, "Ki, kamu ini kan sering mengantar saya bertemu banyak pria. Kamu pasti lihat mereka semua tampan dan kaya ya?" "Diki, iya Bu, mereka orang-orang hebat semua." "Tapi, apa kamu yakin mereka tulus? Saya lihat mereka itu hanya sibuk dengan diri mereka sendiri. Saya malah lebih suka pria yang apa adanya, yang jujur, seperti kamu, Ki." Diki hanya terdiam, pipinya sedikit memerah. "Saya hanya supir, Bu. Saya orang biasa, tidak sepadan dengan Ibu." Bu Dewi menyandarkan tubuhnya, menatap Diki lebih dalam. Siapa bilang tidak sepadan? Ketulusan itu jauh lebih mahal dari semua uang dan jabatan mereka. Jangan pernah merendahkan diri kamu, Diki. Hubungan atasan bawahan mereka mulai bergeser. Bu Dewi semakin sering meminta Diki untuk menemaninya meskipun itu bukan urusan dinas. Diki kini sering diminta menunggu Ibu Dewi lebih lama di rumah, hanya untuk ngobrol hal-hal yang tidak penting. Bu Dewi tahu ia sudah melewati batas profesionalitas. Tapi ia merasa nyaman. Diki adalah pendengar yang baik. Di samping Diki, ia merasa bisa menjadi dirinya sendiri. Ia merasa aman dari tuntutan dan kepalsuan. Pelan-pelan, Bu Dewi mulai menggantungkan kehangatan dan kenyamanan emosionalnya pada Diki, sang sopir pribadi yang selama ini hanya ia anggap sebagai penjaga rahasia. Setelah intensitas obrolan di sore hari semakin meningkat, Bu Dewi merasa semakin nyaman dengan Diki. Ia memutuskan inilah saatnya untuk lebih terbuka, menceritakan beban yang ia pikul selama ini tanpa secara langsung mengungkap semua detail rahasianya. Suatu sore saat Diki selesai mencuci mobil, Bu Dewi mengajaknya duduk di gazebo belakang. Suasananya tenang, hanya terdengar suara angin. "Diki, boleh saya jujur sedikit sama kamu?" tanya Bu Dewi, nadanya berat. "Tentu, Bu. Saya siap mendengarkan," jawab Diki dengan sorot mata yang penuh perhatian. Bu Dewi mulai bercerita, tapi bukan soal politik desa, tapi soal kekosongan hatinya. "Kamu tahu, Diki, saya sudah bertemu banyak pria, pengusaha, pejabat tinggi. Mereka semua menawarkan kemewahan, janji manis, dan kesenangan. Tapi anehnya, saya tidak pernah merasa puas." Diki menyimak dengan serius. "Kenapa begitu, Bu? Bukankah mereka orang hebat?" "Mereka memang hebat, tapi mereka tidak tulus." Bu Dewi menggeleng pelan. "Mereka datang hanya untuk mengambil. Entah mengambil kesempatan, entah mengambil kesenangan. Mereka tidak pernah datang untuk memberi ketenangan hati." Bu Dewi menatap Diki. "Saya capek, Ki. Capek harus pura-pura kuat. Capek mencari kebahagiaan dari orang-orang yang hanya menjadikan saya hiburan. Saya butuh perasaan yang nyata. Dicintai apa adanya. Tidak harus sembunyi-sembunyi." Ia melanjutkan, suaranya sedikit bergetar. "Semua pria yang pernah saya temui, mereka membuat saya merasa semakin kesepian, bukannya terisi. Mereka tidak seperti kamu. Kamu selalu ada, tapi tidak pernah menuntut apa-apa." Diki terdiam lama, ia merasakan ketulusan di balik pengakuan atasannya ini. "Saya mengerti, Bu. Hidup dengan banyak topeng pasti berat. Tapi saya tidak bisa berkomentar banyak, Bu. Saya hanya bisa berdoa agar Ibu segera menemukan ketenangan dan orang yang tulus." Mendengar tanggapan Diki yang begitu jujur dan tidak menghakimi, Bu Dewi merasa lega sekaligus canggung. Ia harus mencairkan suasana curhat yang terlalu emosional ini. Sudahlah, Ki. Jadi melo begini. Sudahlah, lupakan soal itu. Kamu jangan buru-buru pulang malam ini ya," kata Bu Dewi. Tiba-tiba berubah ceria. "Ada yang harus dikerjakan, Bu?" tanya Diki. "Tidak. Saya mau ajak kamu nonton film di ruang tengah. Saya baru dapat film bagus dari Jepang. Sudah lama saya tidak nonton ditemani loh." Awalnya Diki ragu. "Tapi Bu, ini sudah malam sekali. Saya juga tidak enak kalau terlalu larut." Bu Dewi berdiri dan tersenyum, senyum yang sangat jarang ia tunjukkan saat berurusan pekerjaan. "Tidak apa-apa, anggap saja ini hiburan untuk saya dan bonus lembur untuk kamu. Ayo Diki, temani saya."
Akhirnya Diki setuju. Mereka menonton film di ruang tengah Bu Dewi yang luas. Suasana terasa santai. Namun bagi Bu Dewi, ini adalah langkah maju yang besar. Ini adalah kali pertama ia menghabiskan waktu larut malam dengan Diki di rumahnya, bukan di hotel atau villa rahasia. Film itu selesai sekitar pukul 11 malam. Diki langsung berdiri. Terima kasih banyak, Bu. Filmnya bagus sekali. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu, Bu. Selamat malam. Saat Diki hendak melangkah keluar, Bu Dewi buru-buru memanggilnya. Tunggu, Diki. Jangan pulang dulu. Diki menoleh. Ada apa lagi, Bu? Bu Dewi berjalan mendekat. Tatapannya penuh makna. Ki, saya lihat kebun mawar saya di belakang itu kelihatannya kurang air. Padahal besok mau ada tamu penting dari provinsi. Diki bingung. Mawar? Tapi Bu, ini sudah malam sekali. Besok pagi saja saya siram, Bu. Bu Dewi tersenyum. Senyum itu bukan senyum atasan, tapi senyum seorang wanita yang sedang menggoda. Tidak, Ki. Malam ini juga. Saya mau kamu temani saya ke kebun sekarang. Saya mau lihat langsung. Saya mau pastikan. Sekalian kita mengobrol lagi. Ya, anggap saja refreshing. Pinta Bu Dewi dengan nada yang lembut. Diki tidak bisa menolak. Ada perasaan aneh dan gugup yang menjalari dirinya, tetapi perintah itu datang dari atasannya. Dan lebih dari itu, ada kerinduan di mata Bu Dewi yang tidak bisa ia abaikan. Akhirnya Diki mengangguk. Baik, Bu. Mari saya temani. Tapi saya ambil jaket dulu, di luar dingin. Jangan lama-lama, Ki. Saya tunggu di taman belakang. Bu Dewi tahu, mengajak Diki ke kebun mawar di tengah kegelapan malam bukan tentang tanaman. Ini adalah cara Bu Dewi untuk membuka pintu hatinya lebih lebar. Momen di kebun mawar itu mengubah segalanya. Setelah malam itu, Bu Dewi dan Diki menjadi semakin dekat. Diki kini sering tinggal lebih lama di rumah Bu Dewi, membantu mengurus hal-hal kecil, dan mereka sering menghabiskan waktu sore bersama untuk mengobrol serius. Jelas, ini bukan lagi hubungan atasan dan bawahan biasa. Aktivitas baru ini tentu saja tidak bisa luput dari perhatian warga desa. Di desa, gosip menyebar lebih cepat daripada api. Masyarakat mulai menaruh perhatian besar pada perubahan ini. Di warung kopi, ibu-ibu mulai berbisik-bisik. Lihat itu, Mbak. Si Diki sekarang sering sekali ya keluar masuk rumah Bu Lurah sampai malam. Katanya cuma sopir, kok seperti orang pacaran? Ujar salah satu ibu. Ibu yang lain menimpali. Iya, saya lihat sendiri. Bahkan Bu Lurah sekarang tidak pernah lagi dinas keluar kota mendadak. Jangan-jangan dia sekarang tertarik sama sopirnya sendiri. Tapi Bu Lurah kan cantik dan kaya. Diki itu hanya sopir. Apa pantas? Tanya ibu yang pertama lagi. Bu Dewi tahu betul bisik-bisik itu mulai menyebar. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Tetapi anehnya, ia tidak merasa takut. Ia justru merasa lega. Ia lelah bersembunyi. Ia memilih untuk fokus pada perasaannya yang tulus terhadap Diki. Suatu sore, seorang perangkat desa, Pak Carik, memberanikan diri bertanya meskipun dengan nada hati-hati. Maaf, Bu Lurah. Warga sekarang banyak yang bertanya-tanya soal kedekatan ibu dengan Diki. Mereka khawatir ini akan mengganggu citra desa, kata Pak Carik. Bu Dewi menatapnya lurus. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Carik. Tapi saya tegaskan, ini adalah masalah pribadi saya. Saya pastikan ini tidak akan mengganggu pelayanan publik. Justru ini membuat saya lebih tenang dan fokus bekerja. Jawaban itu memang tegas, tapi tidak menjawab inti persoalan. Bu Dewi tahu, ia harus mengambil keputusan yang lebih besar dan terbuka. Di malam harinya, Bu Dewi memutuskan untuk berbicara serius dari hati ke hati dengan Diki. Mereka duduk di teras, jauh dari jangkauan telinga. Diki, kamu pasti sudah dengar kan omongan orang di desa? Diki mengangguk. Iya, Bu, saya dengar.
Saya juga merasa tidak enak kalau itu membuat ibu tertekan. Bu Dewi menggenggam tangan Diki. Sentuhan itu halus, tapi penuh keberanian. Diki, dengarkan saya baik-baik. Selama ini saya mencari cinta dan kehangatan di tempat yang salah. Saya sudah muak dengan kebohongan. Saya muak dengan hubungan gelap yang tidak pernah memberi ketenangan. Bu Dewi menatap mata Diki. Saya mencintai kamu, Diki. Saya mencintai ketulusan kamu, kesederhanaan kamu. Kamu adalah satu-satunya pria yang membuat saya merasa aman dan tenang. Bukan hanya sebagai atasan, tapi sebagai seorang wanita. Bu Dewi meneteskan air mata. Saya tahu, Diki, saya punya masa lalu yang kelam. Saya sudah bermain-main dengan banyak pria. Tapi saya janji, kalau kamu mau menerima saya tidak akan mengulangi semua perbuatan saya yang salah itu lagi. Saya mau menutup bab lama itu dan memulai hidup yang baru. Yang tulus hanya dengan kamu. Pengakuan itu membuat Diki terdiam. Ia sangat terkejut. Bu, ibu serius? Tapi saya ini hanya sopir, Bu. Ibu kepala desa. Bekas. Ibu banyak orang. Diki menarik napas panjang. Ia tahu resiko menerima Bu Dewi. Stigma sosial akan mengikuti mereka. Tapi ia juga melihat ketulusan di mata Bu Dewi. Selama ini ia memang diam-diam menaruh hati pada atasannya itu. Ia melihat betapa Bu Dewi sebenarnya rapuh di balik penampilan luarnya. Diki akhirnya mengangguk. Tanpa kata-kata panjang, anggukan itu adalah jawaban atas semua keraguan. Iya, Bu Dewi. Saya mengerti. Saya juga menyayangi ibu. Saya tidak peduli dengan latar belakang ibu. Masa lalu adalah milik ibu. Saya mau membangun masa depan dengan ibu. Saya terima ibu apa adanya, dengan semua masa lalu ibu. Dan saya percaya dengan janji ibu. Keputusan itu adalah akhir dari semua permainan Bu Dewi. Dan awal dari sebuah babak baru. Cinta tulus telah menang, tanpa melihat perbedaan status sosial. Setelah Diki menyatakan penerimaannya, Bu Dewi tidak mau menunda lagi. Ia ingin segera menutup bab masa lalu yang penuh rahasia dan memulai babak baru dengan ketulusan. Keputusan mereka untuk menikah harus dilakukan dengan cepat, sebelum gosip warga semakin membesar dan berpotensi merusak acara. Mereka memutuskan untuk melangsungkan akad nikah yang sangat sederhana. Hanya dihadiri keluarga inti Bu Dewi yang terbatas dan beberapa kerabat dekat Diki dari kampung. Acara digelar tertutup di rumah Bu Dewi, jauh dari sorotan publik dan pertanyaan-pertanyaan wartawan lokal yang sudah mulai mengendus berita ini. Di hari akad, Bu Dewi terlihat sangat berbeda. Ia bukan lagi kepala desa yang berwibawa, tapi seorang wanita yang dipenuhi rasa syukur. Saat ijab kabul selesai, Bu Dewi berbisik pada Diki. Air matanya menetes. Terima kasih Mas Diki. Kamu sudah menyelamatkan saya dari diri saya sendiri. Saya janji, mulai sekarang, hidup saya hanya untuk kamu. Diki membalas genggaman tangan Bu Dewi. Matanya menunjukkan keyakinan. Saya juga berterima kasih Bu Dewi. Kita jalani ini dengan tulus. Jangan pikirkan lagi yang sudah berlalu. Kita lihat ke depan. Pernikahan itu memang sudah meredakan isu perselingkuhan, tapi menimbulkan pertanyaan baru. Bagaimana nasib jabatannya? Masyarakat masih menanti apakah kepala desa mereka akan tetap memimpin desa bersama seorang suami yang dulunya supir pribadi. Namun Bu Dewi sudah mengambil keputusan yang sangat mengejutkan. Seminggu setelah pernikahan, Bu Dewi memanggil perangkat desa untuk sebuah rapat mendadak. Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah memikirkannya matang-matang. Bu Dewi memulai rapat dengan nada tenang. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan kepala desa. Semua yang hadir terkejut. Pak Carik sebagai perangkat paling senior langsung bertanya, "Tapi Bu Dewi, kenapa? Desa ini masih butuh kepemimpinan Ibu. Ibu baru saja menikah, kenapa harus mundur?" Bu Dewi tersenyum. "Saya sudah memimpin desa ini selama bertahun-tahun. Sekarang, saya ingin fokus pada rumah tangga dan kehidupan pribadi saya. Saya sudah menemukan kedamaian yang saya cari.
dan kedamaian itu butuh waktu dan perhatian saya penuh. Saya ingin menepati janji pada suami saya, Diki. Saya sudah berkomitmen untuk meninggalkan semua masa lalu yang rumit dan menjalani hidup yang lurus. Saya merasa kalau saya masih menjabat sebagai kepala desa, godaan dan tuntutan duniawi akan selalu ada. Jelas Bu Dewi dengan suara yang tegas. Keputusan itu memang mengejutkan banyak orang, tetapi Bu Dewi tetap yakin. Ia memilih untuk fokus mengelola usaha perhiasan miliknya yang memang sudah berjalan dengan baik. Ia ingin menjadi seorang istri, bukan lagi seorang pejabat. Diki, suaminya, kini beralih peran. Ia tidak lagi menjadi supir, tapi menjadi manajer logistik sederhana untuk usaha perhiasan Bu Dewi. Ialah yang mengurus pengiriman barang, mencatat stok, dan mendampingi Bu Dewi dalam urusan bisnis kecil. Suatu pagi, Diki sedang menyiapkan sarapan. Bu Dewi mendekati Diki. "Mas Diki, kamu tidak merasa aneh? Kamu yang tadinya hanya mengantar saya, sekarang malah mengurus bisnis saya?" Tanya Bu Dewi sambil memeluk Diki dari belakang. Diki membalikkan badan, memegang tangan istrinya. "Tidak sama sekali, Bu Dewi. Saya justru merasa bangga. Saya bisa menemani ibu, bukan lagi menunggu ibu. Dulu saya sopir yang dibayar untuk mengantar ibu ke tempat yang salah. Sekarang, saya suami yang mendampingi ibu ke arah yang benar." Rumah yang dulu sunyi, yang hanya diisi oleh kegelisahan dan rahasia Bu Dewi, kini berubah total. Rumah itu dipenuhi tawa, percakapan hangat, dan kebersamaan yang tulus. Tidak ada lagi pesan rahasia, tidak ada lagi perjalanan mendadak ke hotel mewah. Bu Dewi menemukan bahwa kebahagiaan sejati ternyata sangat sederhana, bukan dari kemewahan yang diberikan pejabat atau pengusaha kaya, melainkan dari ketenangan dan cinta tulus yang diberikan oleh suaminya Diki, yang dulunya adalah supirnya. Ia berhasil menembus semua kesalahannya. Ia menukar kekuasaan dengan kedamaian dan popularitas dengan ketenangan hati. Kisah Bu Dewi mengajarkan bahwa mencari cinta tulus seringkali harus melalui jalan yang berliku, dan pada akhirnya ketulusan tidak pernah memilih status atau jabatan.